Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sebelum kita ke materi, coba bangkunya dirapikan. Kemudian tidak ada buku di atas meja kecuali buku akidah Akhlak. Ya. Tuh. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak? Rara. Kita doakan semoga cepat Sembuh. Bagaimana dari hari ini kita akan belajar mengenai menjenguk orang nanti Mbak Rara bisa disinggung ya. Jenguk siapa, Pak? Materi jenguk yang pertama yaitu ada kisah Rasulullah yang menjenguk orang yang sering menyakitinya. Kemudian dalil menjenguk orang sakit, ada menjenguk orang sakit, dan yang terakhir menjenguk orang sakit. Untuk apa sih kalian belajar pada hari ini? Untuk tahu Yang pertama menghayati hikmah dan pentingnya mengunjungi orang sakit. Yang kedua mengamalkan sikap peduli, responsif dan proaktif sebagai cermin pemahaman dari adab mengunjungi orang sakit. Yang ketiga memahami adab dan hikmah mengunjungi orang sakit. Yang keempat menunjukkan adab dan hikmah mengunjungi orang Sakit. Untuk yang pertama yaitu kisah Rasulullah yang diludahi oleh pemuda Yahudi. Bapak akan sedikit bercerita. Iya, Pak. Pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah hendak pergi ke masjid, beliau itu selalu melewati satu jalan. Konon katanya jalan tersebut hanya satu-satunya jalan untuk menuju ke masjid. Pada suatu hari ketika beliau hendak ke masjid bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda tersebut dari kaum Yahudi. Kemudian pemuda tersebut memanggil Rasulullah dan meludahi muka Rasulullah. Jika kalian seperti itu kan, maka kalian akan Oh ya, marah, Pak. ya itu kalian, tapi bukan Rasulullah. Tapi Rasulullah seperti itu kan bersama berhari-hari setiap beliau ingin berangkat ke masjid, tetapi di beliau tetap sabar dan menerima apa yang dilakukan oleh pemuda Yahudi tersebut. Sampai Jibril pun menawarkan akan diazab pemuda tersebut, melainkan Rasulullah melarang Jibril untuk mengazab karena pemuda tersebut belum memeluk agama Islam. Kemudian pada suatu hari Rasulullah itu merasa heran atau bingung, kenapa kok saya lewat sini kok nggak ada pemuda itu. Jadi beliau itu seperti itu kan sabar. Kalau kalian mesti mencari jalan-jalan atau tidak masjid. Buat apa kalau masjid orang diludahi kok? Iya. Iya, Pak. Kalau Rasulullah enggak. Shallallahu ala Nabi. Pada suatu hari Rasulullah itu bingung, heran di mana pemuda itu. Kemudian mencari tahu dan seketika ada orang yang memberitahunya bahwa pemuda tersebut sedang sakit parah di rumahnya. Sehingga Rasulullah pun beranjak ke rumah orang Yahudi itu. Sesampainya di rumah, Rasulullah pun mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara lirih, bahwasanya di dalam itu terdengar suara seperti orang sakit dan tidak bisa bergerak. Kemudian Rasulullah pun langsung masuk ke rumah tersebut. Sesampainya di dalam rumah, pemuda itu merasa takut, pucat, dan gelisah hatinya karena dia itu berprasangka bahwa Rasulullah ke rumah pemuda itu akan membalas apa yang dia perlakukan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah pun
mengambil kursi dan duduk di sebelah pemuda itu, serta mengelus kepalanya dan bertanya, sedang sakit apakah gerangan? Pokoknya sedang sakit apa ke pemuda itu. Kemudian pemuda itu tersadar bahwa kedatangan Rasulullah itu bukan untuk membalas atas perbuatannya, tetapi untuk menjenguk orang sakit. Dan orang tersebut pun berkata, wahai Rasulullah, saya dari beberapa teman saya itu banyak, tetapi tidak ada yang datang satupun kecuali Rasulullah. Padahal Rasulullah itu dicaci, dimaki sama orang tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu dalil nakli menjenguk orang sakit. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi hakul muslimin ala muslim khamsun. Khamsun artinya 5. Yang pertama raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud dakwah wa tasmitul atis. Yang pertama raddus salam. Raddus salam itu Menjawab salam. raddus salam itu menjawab salam atau saling Mengucapkan salam. kepada sesama muslim. Kemudian menjenguk orang yang Sakit. Yang ketiga Mengantar jenazah. atau ittiba'ul janaiz. Kemudian yang keempat Memenuhi undangan. atau ijabatu dakwah. Yang kelima mendoakan Yang bersin. Kalau bersin itu di Doakan. apa doanya? Yarhamukallah. Kalau taruhan ya alhamdulillah. Kemudian ada menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, kalau kalian menjenguk orang sakit itu niatnya itu menjenguk, bukan mau minta makan. Menjenguk orang sakit Asisini Pak, asis Pak. Yang pertama, ada niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Jangan jam 12 malam kalian jenguk orang sakit. Mau ngapain? Mau jenguk orang sakit atau mau nemenin? Yang ketiga, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya, sebagaimana dilakukan Aisyah ketika menjenguk Abu Bakar As-Siddiq dan menjenguk Bilal bin Rabah. Yang kelima, ada mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Siapa yang tahu doanya? Itu di slide aja, nggak tahu. Doa kesembuhan. Coba dibaca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibin nas Aisya anta syafi Asyika illa Sifa'uka Sifa'ala Ilai qarisaqafa. Artinya, Ya Allah, Tuhan segala manusia, tinggal penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Riwayat Bukhari. kemudian hikmah menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu ada hikmahnya. Yang pertama, menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat Berharga. Jadi disyukuri kalian itu diberikan kenikmatan yang paling sempurna, paling besar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, siapa saja yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudara filahnya, maka ada yang memanggil, semoga engkau baik dan baik perjalananmu, serta engkau bersiap-siap surga sebagai tempat tinggalmu. Jadi kalau kalian mau masuk surga, jenguk orang Sakit. Kemudian yang B, mensyukuri nikmat, mengingatkan kita padanya serta bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasa. Yang ketiga, menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah pahala.
Seperti hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim atau yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore hari. Apabila menjenguknya sore hari, maka 70 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Jadi menjenguk orang sakit itu banyak pahalanya. Bisa dipraktekkan nanti ke Bararan. Sekian materi yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu diskusi. Akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Setiap perwakilan kelompok nanti bisa maju. Mbak Rara sakit, Mas. Bapak berikan waktu 10 menit, silakan untuk berdiskusi. Bagi yang sudah silakan angkat tangan, nanti bisa maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah? Ya, bisa. Mbak Ruru. Sengaja. Sebutkan kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. 1. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan yang miskin. Baik, terima kasih. Give close. Plus. Mohon maaf, Bapak yang memberikan hadiah, nanti hadiahnya seperangkat alat sholat. Untuk tugas kelompok, silakan disimak video mengenai kisah Nabi Muhammad yang didudai oleh orang Yahudi. Kemudian dikerjakan, nanti dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita menyimak presentasi yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian terima kasih untuk kelompok Mbak Sarah yang telah mempresentasikan hasil studinya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa setelah belajar mulai. Selesai, marilah kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.